Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang di podcast kami, Shiva Story. Hari ini kita akan ngobrol santai tapi bermakna banget tentang wanita teladan sepanjang masa. Kita semua tahu, banyak banget sosok wanita yang luar biasa dari masa ke masa, yang meninggalkan jejak inspiratif bagi dunia. Nah, hari ini aku nggak sendiri nih, sudah ada 4 teman hebatku di sini. Hai teman-teman. Hai Dewi, halo juga semua pendengar. Seneng banget nih bisa sharing bareng kalian hari ini. Halo semuanya, tema hari ini bikin semangat banget ya. Setuju banget, apalagi kalau ngomongin tokoh wanita hebat, rasanya nggak bakal habis deh. Oke, halo juga listener, siap-siap terinspirasi ya, karena kisah mereka benar-benar luar biasa. Oke, sebelum kita bahas tokoh-tokohnya, menurut kalian apa sih makna wanita teladan sepanjang masa? Kalau menurutku sih, wanita teladan itu seseorang yang mampu menginspirasi lewat keteguhan hati, keberanian, dan kontribusinya untuk sesama. Bukan cuma buat dirinya sendiri ya. Bener banget, aku tambahin, mereka juga punya nilai moral dan kemanusiaan yang tinggi. Bukan soal terkenal, tapi soal dampak positif yang ditinggalkan. Iya, bener banget tuh. Kadang keteladanan itu muncul dari hal sederhana, kayak kesabaran, kasih sayang, dan juga dedikasi. Dan yang keren, mereka bisa berperan di berbagai bidang, mulai dari kehidupan keluarga, pendidikan, kemanusiaan, bahkan dalam politik. Sekarang kita bahas satu persatu yuk. Masing-masing dari kalian pilih satu wanita teladan yang menurut kalian paling menginspirasi ya. Saski dulu deh. Kalau aku sih pilih Khadijah binti Khuwailid ya, karena beliau tuh merupakan sosok istri pertama Nabi Muhammad SAW yang merupakan seorang wanita mulia dan juga pebisnis yang sukses. Yang aku kagumin banget tuh dari Khadijah adalah keteguhan imannya dan juga kesetiaannya nih dalam mendukung dakwah Rasulullah. Beliau membuktikan bahwasanya wanita tuh bisa kuat, cerdas, dan penuh kasih tanpa perlu kehilangan kelembutannya. Masya Allah, bener banget. Khadijah itu contoh nyata wanita karir yang tetap menjaga nilai keluarga dan imannya. Oke, kalau menurut Firda, siapa tokoh inspirasimu? Kalau aku, pilih Aisyah binti Abu Bakar. Beliau cerdas banget. Di usianya yang muda, beliau sudah jadi rujukan ilmu bagi banyak sekali sahabat. Aku kagum karena beliau menunjukkan bahwa wanita juga bisa jadi sumber ilmu. Bahkan setelah Rasulullah wafat, banyak yang belajar dari beliau. Siti Aisyah adalah wanita teladan yang berilmu, cerdas, dan juga berani menyuarakan kebenaran. Iya, Aisyah tuh kayak simbol bahwa kecerdasan tuh bagian dari ibadah. Karena dengan ilmu, seorang wanita bisa memberi manfaat luas bagi umat. Kalau kamu Deva, siapa yang bakal kamu pilih? Kalau aku pilih Fatimah Az-Zahra deh, putri Rasulullah. Beliau tuh sosok yang lembut tapi tangguh banget. Kesederhanaannya tuh luar biasa banget, hidup penuh keterbatasan tapi gak pernah mengeluh. Yang paling aku kagumi tuh cintanya pada keluarga dan baktinya pada orang tua begitu tulus. Beliau mengajarkan bahwa kemuliaan sejati itu bukan dari harta tapi di ketakwaan dan kesabaran. Wah, subhanallah banget ya. Fatimah itu memang contoh wanita yang hatinya penuh cahaya, lembut tapi kuat dalam iman. Nah, Rahil, sekarang giliranmu. Oke, kalau aku pilih Maryam binti Imran. Beliau luar biasa dalam menjaga kehormatan dan keimanannya. Bayangin ya, beliau menghadapi ujian yang besar, mengandung tanpa suami, tapi tetap sabar dan taat pada Allah. Maryam mengajarkan kita arti kesucian hati dan keteguhan iman. Bahkan ketika dunia menuduh dan menghina, beliau itu simbol dari kekuatan spiritual seorang wanita. Iya, setuju banget tuh Rahil. Kisah Maryam itu selalu bikin terharu. Tegar banget tapi tetap lembut dan pasrah pada kehendak Allah. Masya Allah, luar biasa ya semuanya. Khadijah dengan keteguhan dan kasihnya, Aisyah dengan kecerdasannya, Fatimah dengan kesabarannya, serta Maryam dengan ketulusannya. Kalau aku sendiri, aku kagum banget sama Robiah Al-Adawiyah, seorang sufi wanita yang hidupnya penuh cinta kepada Allah. Beliau menunjukkan bahwa cinta sejati bukan pada dunia, tapi pada Sang Pencipta. Wah, jadi lengkap ya. 5 sosok wanita teladan dari berbagai zaman. Tapi semuanya punya satu benang merah, yakni keimanan dan keteladanan. Dan mereka semua tuh menunjukkan bahwa jadi wanita bukan berarti lemah. Justru lewat kelembutan mereka bisa mengubah dunia.
Betul banget, karena wanita yang beriman dan berilmu itu bukan hanya pelengkap, tapi pelita, penerang bagi keluarga dan masyarakat. Kalau teman-teman yang lagi dengerin merasa kecil atau nggak berani, inget deh, setiap wanita tuh punya potensi buat jadi teladan. Makanya mulailah dari hal-hal kecil. Dari cara kita berkata lembut, sabar menghadapi ujian, atau menebar kebaikan di sekitar kita. Nggak harus jadi tokoh besar dulu kok, cukup jadi orang baik yang tulus, karena kebaikan sekecil apapun tetap berharga di sisi Allah. Dan jangan lupa, keteladan itu lahir dari hati yang ikhlas dan iman yang kuat. Indah banget teman-teman. Benar teman-teman. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Sayyidatun nisa'i ahlil jannah arba'un, Maryamu bintu Imran, wa Fatimatu bintu Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa Khadijatu bintu Khuwailid, wa Asiyah. Bahwasanya pemuka wanita ahli surga ada 4, Maryam binti Imran, Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Khadijah binti Khuwailid, dan Asiyah istri Fir'aun. Hadis riwayat Muslim. Jadi, kita sudah sepatutnya meneladani beliau semua. Sebelum kita pamit, yuk kita sama-sama berdoa dalam hati. Ya Allah, jadikanlah kami wanita yang memiliki keteguhan hati untuk senantiasa istiqomah dalam menuntut ilmu, menyebarkan kebaikan, dan bertakwa kepada Allah serta Rasul-Nya. Terima kasih sudah dengerin podcast Mbak Nur Syifa edisi November ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetaplah jadi cahaya, karena setiap wanita diciptakan untuk menerangi dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.